Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bimbinglah daku, ya Tuhan. Bimbinglah daku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah daku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Bapa, bimbing dan tuntun langkah kami seturut rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan, Ester pasal 5, ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu.
Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu, sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu?" Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu, sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi?" Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Sereh istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, "Tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja." Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, "Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu." Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Bapak Ibu, setelah Ester mendapat pesan dari Mordekai tentang ancaman dari rencana Haman yang akan memusnahkan bangsanya, Ester mengambil resiko dengan menghadap raja tanpa dipanggil. Dan dari perikop yang kita baca, raja ternyata berkenan untuk menemui Ester. Saya yakin ini karena dukungan dari Mordekai dan rakyat yang berdoa puasa agar Ester mendapat pengasihan dari raja. Poin dari pokok ini, berdoalah selagi menghadapi pergumulan, terutama kepada orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Kepada raja, Ester menyampaikan keinginannya untuk mengundang raja bersama dengan Haman untuk hadir dalam perjamuan pesta yang dia adakan khusus untuk raja. Kita tahu semua itu direncanakan oleh Ester untuk mengadukan Haman dan membalikkan keadaan supaya Haman dihukum.
Haman yang begitu gembira setelah bersama-sama raja menghadiri undangan perjamuan Ratu Ester, tidak menyadari tentang rencana Ratu Ester bagi dirinya. Bahkan sekali lagi kesombongan menyebabkan Haman menjadi makin panas hati ketika melihat Mordekai di pintu gerbang istana, tidak mau menghormatinya. Kesombongan menyebabkan Haman mendengarkan dan menyetujui usulan istrinya untuk membuat tiang gantung untuk menyulahkan Mordekai. Pesan yang kedua dari firman Tuhan hari ini, sesungguhnya kita perlu waspada terhadap diri kita. Kadang kita berpikir bahwa kesulitan bisa menjerat orang untuk melakukan kejahatan. Misalnya karena tidak memiliki uang, orang jadi mencuri, atau korupsi, atau bahkan membunuh. Namun dari kisah ini, kejayaan dapat lebih menjerat orang untuk berbuat yang lebih jahat lagi. Apabila kejayaan bersanding dengan kesombongan dan kekuasaan, tak mustahil nyawa orang menjadi taruhannya. Memutarbalikkan hukum untuk menjatuhkan seseorang, untuk menghukum seseorang tanpa alasan yang benar. Untuk poin yang kedua ini, firman-Nya, mari kita belajar rendah hati. Bila dipercaya, segala kekayaan dan kedudukan, kehormatan dan pangkat, serta keterampilan dan kepandaian adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, yang harus kita pakai untuk menjadi berkat bagi sesama dan meluaskan kerajaan-Nya. Inilah berita firman hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Pagi hari ini Engkau mengajar kepada kami dua hal. Bila datang pergumulan pencobaan, kami umat Tuhan diajar untuk berdoa. Terlebih doa korporat, doa bersama akan menghadirkan kuasa Tuhan yang mampu membalik keadaan, sehingga umat Tuhan peroleh kemenangan, pertolongan, dan kebebasan. Dan yang kedua, kami diajar untuk tidak sombong akan segala kedudukan, kekayaan, kehormatan, pangkat, serta keterampilan adalah berkat dari Tuhan untuk kami pakai bagi kemuliaan nama Tuhan, jadi berkat bagi sesama. Bukan untuk menyengsarakan orang lain, menindas ataupun menjatuhkan. Kiranya rahmat Tuhan menyertai kami semua, menggunakan segala berkat yang Kau titipkan untuk kemuliaan nama-Mu dan jadi berkat bagi sesama. Berkatilah sepanjang hari ini kegiatan umat-Mu, pekerjaan kami dalam rahmat yang dari-Mu, sehingga apa yang dikerjakan tangan kami Engkau berkati, usaha pekerjaan kami Engkau berkati, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kehidupan kami menyaksikan kemuliaan-Mu Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Berkati semua yang mendengar doa online ini, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat kasih rahmat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Demikian saudara, doa pagi menjelang siang ini memberkati saudara semua. Berjalan dalam berkat kasih rahmat Tuhan. Tetap rendah hati seberapa Tuhan mengangkat engkau menjadi sukses. Tuhan menyertai. Shalom.